Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Khatul iman rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Ta'ala yang mana pada pagi ini Allah memperkenankan kita untuk bisa hadir di dalam majelis ilmu ini. Mudah-mudahan melalui rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang kita pelajari ini mengantarkan kita untuk mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengharap akan pertolongan Allah. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi sebab tercapainya keselamatan serta kebahagiaan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Bapak ibu sekalian, menindaklanjuti pembahasan kitab Ahbabullah, kitab yang menjelaskan tentang karakter-karakter yang dicintai Allah, yang ditulis oleh Syekh Abdullah Alim. Menuturkan beliau tulis ada sekitar 40 karakter. Dan tadi insya Allah kita akan membahas karakter yang ke-24. Karakter yang ke-24. Golongan 24 orang-orang yang dicintai Allah. Siapa mereka? Mereka adalah al-mutawadhi'in. Al-mutawadhi'in, orang-orang yang rendah hati. Orang-orang yang rendah
ketika bapak-bapak ibu-ibu dengar kalimat rendah hati, kira-kira gambarannya dalam pikiran kita itu orangnya kayak apa? Nah, gimana Bu? Oh, nggak sombong. Jadi yang dikatakan tawadhu itu kebanyakan orangnya lembut, ya, murah senyum. Itu gambaran karakter orang-orang yang. Nah, sebelum kita masuk pembahasan ayat-ayat, mari kita lihat, kita pelajari pembahasan karakter yang ke-24 ini, yakni al-mutawadhi'in ini kita pelajari dari beberapa segi. Pertama, kita bahas dulu tentang definisi. Tawadhu itu pengertiannya kayak apa? Itu yang pertama. Tawadhu itu definisinya apa? Yang kedua, tentang dalil-dalil, baik itu dari Al-Quran maupun dari Sunnah, yang mana Allah perintahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bersikap tawadhu. Kemudian yang ketiga tentang keutamaan. Dan nanti pada debat terakhir itu kita akan belajar tentang ketawadhuannya para ulama. Nah, itu kalau nanti dibahas itu kayaknya kita kenal. Kayaknya kalau melihat model kita ini kan orangnya gampang kelakuan, gampang panik, gampang marah, gampang emosi, gampang tersinggung. Itu nanti siap-siap tersinggung. Kalau nggak siap tersinggung, nggak usah ngaji. Ya, karena ini penyakit itu. Karena ini merupakan apa? Penyakit. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah. Baik, sekarang kita pelajari tentang sifat tawadhu ini dari sisi bahasa. Apa sih yang dimaksud dengan tawadhu? Tawadhu itu dari kata dasar wadho'a. Wadho'a. Kalau ibu-ibu tulis pakai bahasa Arab atau bahasa Latin? Oh, Latin. Wadho'a itu tulisannya wawu dot ain. Wawu dot ain. Wadho'a. Artinya apa? Meletakkan. Ya, itu kata dasar tawadhu dari kata apa? Wadho'a. Artinya apa? Yang dimaksud meletak itu merendahkan, diseret awalnya, dirinya ditaruh. Apa itu? Rendah. Jadi tawadhu itu dari kata dasar wadho'a yang artinya apa? Meletakkan. Sehingga dijelaskan oleh para ulama, berarti makna tawadhu itu kalau dari sisi bahasa adalah tadallul wa takhasyu'. Tadallul itu kehinaan.
sisi apa? Bahasa. Makna sisi bahasa. Tadallul ke rendahan, takhusyuk, kehinaan. Orang Arab biasa bicara. Jadi ada orang Arab bicara itu tawadhu'ul ardi, tawadhu'ul ardi. Maksudnya bumi itu rendah hati, bukan begitu. Artinya permukaan bumi, permukaan tanah itu lebih rendah dari sekelilingnya. Itu namanya tawadhu'. Tawadhu'ul ardi, permukaan tanah itu lebih rendah dari sekelilingnya. Sehingga orang tawadhu di tengah-tengah manusia itu ngomong itu kalem-kalem. Dipikir, kalau misalnya disifati keporong, dirasa ngaji itu dicatat baik. Dirasa nih, ojo dicatat tok. Sampai sekarang kita masih temukan kalimat-kalimat seperti ini. Kalau kita duduk di tengah masyarakat, kumpul sama orang, ketika bicara, coba lihat nada kita, cara kita, sikap kita gimana. Seperti bahasa orang Arab mengatakan tawadhu'ul ardi, permukaan bumi itu lebih rendah dari. Artinya apa? Gak menunjukkan diri orang hebat. Ojo lalu catatan. Soal itu bobot dia. Di rumah kasih teman, Ngobati penyakit ini gak gampang soal itu. Jangan sampai penyakit ini kita bawa ke tubuh kita, bahaya. Nah, perhatikan, jangan sampai kita meninggal dunia pada saat jasad kita dikubur, sifat kita masuk dalam tubuh ini. Jangan sampai. Kenapa? Itu menunjukkan gagalnya kita ngaji bertahun-tahun. Gagal kita ngaji. Kalau sampai sifat itu belum sempat kita lepaskan dari diri kita. Nah, itu namanya tawadhu. Jadi kalau kumpul sama orang itu ngomongnya enggak nunjuk-nunjukkan diri hebat, enggak nunjuk-nunjukkan diri ngerti, enggak nunjuk-nunjukkan, enggak. Makanya pepatah orang Arab tadi mengatakan apa? Tawadhu'ul ardi. Artinya apa? Permukaan bumi itu lebih rendah dari sekitarnya. Artinya apa? Orang menentukan, kan duduk orang yang hebat, gak duduknya dia punya ilmu, enggak. Dan dirasakan dulu, dirasakan. Ini makna kalau bahasa. Dari bahasa sudah bisa dirasakan belum? Sudah bisa dirasakan belum? Lah, nyata ini kok prakteknya ketika kita bicara dengan sesama manusia. Nampak sekali hasilnya. Nampak sekali hasilnya. Orang berilmu dengan orang berilmu itu nampak sekali. Makanya ulama-ulama kita, jadi kalau makna tawadhu itu menggunakan ilmunya padi. Padi itu kalau semakin bergizi semakin melumpuh. Itu ilmunya padi lah. Semakin berisi itu semakin melumpuh. Kan bahasa Indonesia saja sudah ngajarin begitu. Oke, nah itu tawadhu menurut bahasa. Adapun tawadhu menurut syariat, adalah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah, tidak akan
siapa? Man kana fi qalbihi, orang yang di dalam hatinya, Masya Allah, terhalang masuk surga orang yang di dalam hatinya misqal, terdapat sebesar darah, terdapat sebesar darah min kibri, dari sifat sombong. Ya. Artinya bahwa kalau ada di hati seseorang ada sifat sombong, tersimpan sifat sombong, walaupun sifat itu sebesar zarah. Zarah itu memiliki makna yang luas, banyak ya. Ada yang mengartikan seberat biji sawi, sebesar biji sawi, hitam, kecil sekali. Ada pula yang mengartikan darah itu sebesar kepala semut merah yang sangat kecil. Kita tahu semut merah yang kecil, semut merah yang paling kecil itu kepalanya, itu namanya darah. Itu darah. Ada pula yang mengartikan debu yang terbang. Debu yang terbang itu kaki dulu. Gampangnya itu kalau ini kan kalau saya lihat kamus itu ya, darah itu seperti sinar matahari yang masuk ke rumah. Dulu kalau kita di kampung ada rumah gede itu, ya bambu, itu biasanya kan lubang-lubang. Nah kalau jam 7 itu biasanya sinar matahari itu apa? Masuk ke lubang-lubang gede itu tadi. Nah kalau kita lihat sholat itu kan kita lihat apa? Debu ya. Nah debu yang terbang yang kita lihat di sorotannya sinar matahari itu disebut darah. Itu yang disebut apa? Darah. Jadi kalau ada kesombongan sebesar itu di hati kita, maka sombong itu menghalangi pemilik sifat itu untuk masuk ke dalam surga. Ojo main-main makanya tadi saya bilang. Harus berikhtiar yang serius, bersungguh-sungguh yang optimal, dikekang dirinya, dipaksa dirinya. Jangan sampai sifat sombong itu muncul di hatinya. Itu tadi terutama pas komentar, ada orang diskusi tentang mungkin hadis, sama diriku sering gembreng tempat ini ya, seperti di grup WA menunjukkan tentang sebuah amal, ini terus gembreng banget. Awas hati-hati. Ya oleh karena disebutkan oleh Nabi SAW, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun sebesar itu. Makanya tadi sambut kulaturan. Bau sabun kulo aturaken. Jangan sampai pada saat kita masuk ke alam kubur kita sifat itu katut ke bawah. Artinya kita belum sempat meletakkan dalam hidup kita. Itu membuktikan kegagalan kita di dalam mendidik diri sendiri. Gagal. Nah, jadi kesuksesan orang di dalam bermentarbiyah, di dalam ngaji itu bukan karena hafalkan dalil-dalil tentang larangan, tentang perintah, bukan. Standar orang bisa dikatakan sukses di dalam thalabul ilm itu adalah ketika seseorang tersebut mampu meletakkan, mampu meninggalkan, mampu melucuti sifat-sifat tidak baiknya yang ada dalam dirinya. Itu standar orang dikatakan sukses di dalam thalabul ilm.
mencari ilmu syar'i, standar orang sukses di dalam mempelajari sunnah, standar orang sukses di dalam mempelajari Al-Quran, kalau di dalam jiwanya sudah terpengaruh oleh Al-Quran, oleh sunnah, terpengaruh. Ngerti maksudnya terpengaruh? Terbawa. Ya Allah, ini kemarin ada jamaah putranya itu sekolah dinas di Jakarta, putranya dinas di Jakarta. Saya nanya, sampun berubah? Sudah Ustaz, bahasanya sudah bukan kayak bahasa Sidoarjo. Jadi baru 5 bulan sudah bilang lu kui. Itu menunjukkan dia sudah mulai berubah, meninggalkan lugat lama, mengambil lugat baru, meninggalkan bahasa lama, mengambil bahasa baru. Berarti bahasa Jakarta sudah mempengaruhinya. Tolong diperhatikan. Ini berarti dia sudah terpengaruh oleh lugat Jakarta. Jadi kalau pulang lu kui, cuma gitu doang. Ini namanya terpengaruh, berarti sudah terpengaruh. Jadi bahasa setempat sudah mempengaruhi dirinya. Perhatikan. Saya ngajinya pelan-pelan aja. Ya, yang penting kena dirasanya tenang. Terus ada kerabat saya, hijrah ke Kalimantan, Banjarmasin. Bahasanya sudah kayak Upin-Ipin. Iya ke enggak tuh. Jadi kalau bilang itu saya ketawa, saya kok ketawa ngomong bahasamu lucu. Sudah terpengaruh, itu sudah 1 tahun 2 tahun terpengaruh. Sama dengan ibu kalau sering kumpul-kumpul dengan wali murid, ya kalau ngaji sekolah itu ada wali murid orang-orang mana gitu kan. Itu kan biasanya kalau kita ngomong apa, bahasa kita mengikuti alurnya. Berarti kalau nanti mulut kita berubah, berarti ini sudah mampu mewarnai. Ya, kalau jenengan nanti kumpul dengan orang-orang Nganjuk, orang-orang Jogja, orang Semarang, orang Solo, niku bahasa ketoprak. Bahasa apa? Ketoprak. Kalem pripun panjenengan kalih. Ngapunten sanget. Ya. Terus karakternya udah berubah. Nah, persoalannya itu kita sekarang ini mempelajari sebuah kitab yang bahasanya itu merupakan bahasa tersopan di seluruh dunia. Perhatikan, kalau ibu-ibu belajar taksim, ibu-ibu belajar tarjim, ibu-ibu belajar takfiz, dan sudah membiasakan diri setiap hari pakai lugat Quran ketika membaca Al-Quran, jelas? Itu tanda-tanda dengan sukses taksimnya panjenengan dengan saya, termasuk saya. Kalau bahasa saya sudah mulai bahasa sopan, bahasa terhormat yang kita pakai, bahasa kaki kasar sudah kita tinggalkan, berarti tanda-tanda taksimnya sudah mulai berhasil. Kenapa? Karena Al-Quran mewarnai kita. Quran itu bahasa yang paling sopan. Bagaimana panjenengan dengan saya setiap hari mengkonsumsi bahasa Al-Quran, tapi ketika berbicara bahasa kasar, ikut terkomentar. Berarti Quran itu gak ngefek ke kita. Quran gak mampu mewarnai kita. Padahal kalau kita bisa bicara sama orang, itu bisa apa? terpengaruh bahasanya.
Loh, kita baca Quran tiap hari. Pagi kita baca Quran, siang kita baca Quran, sore kita baca Quran, mau tidur kita baca Quran. Bahasa tersopan di seluruh dunia, nggak ada yang lebih sopan. Ya, sampai bahas masalah ngaku bahasa Al-Quran itu ketika dibaca, Pak, ini nggak ada mengenal usia, nggak mengenal usia. Coba baca Al-Quran berkaitan dengan surat tentang suami istri bergaul dengan istrinya, hubungan suami istri, ada apa enggak? Ayat yang membicarakan tentang hubungan suami istri, ada apa enggak? Halo? Pak? Kamu kok ada tapi nggak serius? Ayo, surat yang membicarakan pergaulan suami istri, ada apa enggak? Hubungan badan itu ada apa enggak? Ada. Ketika dibaca, ketika kita memahami, itu melihat Musa di belakang kita enggak? Ini ada anak-anak, ayat ini jangan dibaca. Ini bahasa orang dewasa. Ayat mengenal begitu enggak? Enggak. Tetap dibaca. Dan anak kecil ketika baca pun dibaca. Nah, ini jangan baca. Kenapa? Ini ayat-ayat orang dewasa. Enggak ada begitu. Betul enggak? Coba waktu hafalan berkaitan dengan apa itu? Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum. Gimana? Surat apa ini? Waduh, bingung ini. Ya, nisa'ukum harthul lakum. Istrimu itu adalah ladang. Fa'tu harthakum, maka datangilah ladangmu itu dari mana saja. Itu hukum ladang. Ketika anak-anak hafalan Quran mungkin usia SD, ayat ini tetap dibaca enggak? Enggak mengenal ayat-ayat dewasa. Enggak. Kenapa? Itu saking sopannya bahasa Quran. Bayangin. Enggak ada bahasa yang paling sopan, bahasa yang paling halus, bahasa yang paling terhormat kecuali Al-Quran. Mestinya kalau ibu-ibu, bapak-bapak saya setiap hari mengkonsumsi Al-Quran, mestinya bahasa kita itu tidak jauh dengan bahasa. Halo? Iya. Halo ibu-ibu, nanti di Madura pulang sudah double-double bahasanya. Ya. Sudah double-double. Karena kan dalam mulut bahasa Madura itu ada terulang-ulang. Nanti bahasa Bali lain lagi, nanti bahasa mana lain lagi. Karena menyesuaikan setiap hari. Makanya tanda-tanda orang berhasil mempelajari Al-Quran ketika Al-Quran sudah menjadi karakternya. Tanda-tanda orang berhasil mempelajari sunnah kalau sunnah sudah menjadi wataknya. Dan tanda yang paling menonjol dari sikap thalabul ilm, bahwasanya dia telah berhasil mengantongi ilmu, dia berhasil memiliki ilmu ketika seseorang sudah mampu melucuti sifat-sifat tidak baiknya. Sama dengan orang ketika berobat, apa tanda-tanda kalau orang itu sukses berobatnya? Tanda-tanda orang itu sukses minum obat, mengkonsumsi obat, tandanya apa dulu? Kalau penyakit-penyakit yang menghinggap dirinya itu satu persatu hilang dari dirinya. Yang kemarin ngecret, yang kemarin muntah-muntah, yang kemarin bingung, yang kemarin pusing, begitu minum obat, tanya, ya pusing ngecret, sudah selesai. Oh, berarti pengaruh obatnya ada. Gimana pusingnya? Sudah berkurang. Oh, berarti pengaruh obatnya ada. Gimana lemesnya? Sekarang sudah mulai berdarah. Oh, berarti pengaruh obatnya ada. Itu tanda-tanda orang sukses di dalam berobat ketika penyakit-penyakitnya itu meninggalkan dirinya. Perhatikan. Nah, apakah dengan kajian, dengan dalil yang kita miliki, dengan ilmu yang kita miliki ini, sifat-sifat buruk itu sudah meninggalkan kita? Sudah mampu kita lucuti dan kita tinggalkan, tidak
tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan, walaupun kesombongan itu hanya sebesar itu. Makanya kita berikhtiar evaluasi diri, terus dipantau dirinya, terus dicek dirinya ini. Kira-kira penyakit-penyakit jiwa ini masih ada pada dalam diri kita. Sifat-sifat yang tidak baik sudah mampu kita tinggalkan apa belum? Itu orang-orang yang serius di dalam tarbiyah. Baik, kemudian penjelasan para ulama tentang tawadhu. Berkata Imam Fudail bin Iyad, berkata Imam Fudail bin Iyad, beliau mengatakan at-tawadhu, yang dimaksud tawadhu itu adalah an yakhdu'a lil haqqi, an yakhdu'a lil haqqi fayamkudu lahu, an yakhdu'a lil haqqi. Artinya apa? Yang dikatakan tawadhu itu adalah tunduk kepada kebenaran, tunduk kepada kebenaran. Wayamkudu lahu, dan menerima, mengikuti kebenaran. Itu tawadhu. Maka dijelaskan oleh para ulama sehingga tawadhu itu ada dua macam dan ada dua tingkatan. Tawadhu ada berapa macam? Ada berapa tingkatan? Kayak sekolahnya ya. Tawadhu dibagi menjadi dua dan ada dua tingkatan. Ada dua macam, ada dua tingkatan. Tawadhu yang pertama, ini dua macamnya kita bahas dulu. Dua macam tawadhu, dua tingkatan tawadhu. Dua macam tadi. Yang pertama, macam pertama adalah at-tawadhu ilallahi azza wa jalla. Tawadhu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawadhu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tawadhu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala bentuknya kayak apa? Bentuknya adalah qabulil haq, menerima kebenaran. Ya. Tawadhu yang pertama apa? Tawadhu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk apa? Menerima kebenaran. Firridha wal ghadab, baik dalam keadaan ridha maupun dalam keadaan marah. Jelas? Ya, dikatakan tawadhu itu adalah qabulul haq firridha wal ghadab, menerima kebenaran yang datang dari Allah, ya, menerima kebenaran baik dalam keadaan ridha maupun dalam keadaan marah. Maka dalam hal ini kita nggak melihat siapa yang menyampaikan kebenaran ini. Ya, wala yanduru man qalahu, dan dia tidak memperhatikan, dia nggak melihat man qalahu, siapa yang menyiapkan kebenaran, nggak melihat. Apabila itu memang benar, maka dia akan terima. Benar nggak yang disampaikan?
Benar nggak yang diajarkan? Kalau benar, wajib kita terima. Itu tawadhu kepada Allah. Ya. Kenapa demikian disebutkan oleh para ulama? Sebagaimana dinukil di dalam kitab Muqawimah oleh Syekh Sa'ad bin Wahab Al-Qahtani, beliau mengatakan al-haqqu dhullatul mu'min. Kenapa kok demikian? Karena kebenaran itu ibarat barangnya orang mukmin yang hilang. Perhatikan, al-haqqu dhullatul mu'min. Kebenaran itu ibarat barangnya orang mukmin yang hilang. Sehingga orang mukmin di dalam mencari kebenaran itu seperti mencari apa? Seperti mencari apa? Barangnya yang hilang. Perhatikan. Al-haqqu dhullatul mu'min. Kebenaran itu barangnya orang mukmin yang hilang. Sehingga orang mukmin kalau mencari kebenaran itu seperti mencari barangnya yang hilang. Aina tajidu, di mana saja dia temukan, akhadahu, dia pun ambil di tempat itu. Di mana saja dia dapatkan barang itu, di mana saja dia jumpai barang tersebut, maka dia wajib mengambilnya. Kenapa? Karena itu yang dicari dan itu miliknya. Ngerti maksudnya? Seperti ibu-ibu cari kontaknya mobil, cari dompet yang isinya surat-surat penting, hilang. Maka di mana saja kita temukan barang itu, hendaknya segera diambil. Kenapa? Karena itu yang kita cari. Atau ditemukan orang lain. Ternyata yang menemukan itu orang yang Anda benci. Anda terima apa enggak? Ibu nyari kontak ya. Iya Bu, apa ini? Sebenarnya iya berhubung dengan yang menemukan. Saya nggak mau menerima. Halo? Apa begitu? Berarti dia bukan mencari kebenaran. Dengerin. Karena ini penyakit kalau nggak sampai ngaji. Ustadz itu nggak terkenal nggak akan berumur nih. Kok nggak kenal saya? Lah memang siapa lu? Persoalannya itu yang disampaikan itu benar enggak? Ngaji itu bukan cocok-cocokan. Jelas nih? Ngaji itu bukan cocok-cocokan. Ngaji itu bukan seperti kita datang ke warung prasmanan. Suka-suka saya, bukan. Kita ngaji itu seperti orang sakit datang ke rumah sakit. Betul. Sing dibutulin apa? Obat. Beda. Kalau kita datang ke warung, doleh panganan sendiri, cocoki. Sing gak cocok, ya orang di panganan. Tuh konten rawon, betul konten tuh, lodeh. Kalau patos rawon betul konten pecel. Nggak ketemu, nggak makan, nggak masalah. Karena nggak selera. Tapi kalau masuk ke rumah sakit, jenengan selera nggak selera, kalau memang itu obatnya, jenengan harus mau menelannya walaupun nggak enak. Halo, ojo yayo, penyakit. Ojo yayo penyakit. Walaupun nggak cocok, ini bukan masalah cocok dan tidak, itu obatnya. Saya dikasih teman-teman waktu sakit corona dulu itu, musim penyakit corona. Alhamdulillah saya nggak pernah kena penyakit corona. Ya sakit tapi bukan corona. Kenapa? Karena nggak saya periksa kan. Sebab waktu corona itu orang kena corona, makanya
kalau gak dilemis gak. Ini Pak Ustaz panas, corona boten. Lah kok ngerti? Oh kan roh. Astagfirullah. Dikasih obat namanya sari buah. Masya Allah. Jadi sari buah itu gambaran kalau seger kan. Jadi buah. Jadi ambulin al-badru. Buah. La haula wala quwata illa billah. Buah cek ambulin orang penak apa mana rasa? Berhubung kepingin sembuh diminum apa enggak? Minum. Ingin sembuh. Ini urusan bukan cocok dan tidak. Ngaji itu begitu. Ngaji itu begitu. Makanya saya sering pesan kepada panitia, kalau Ustaz nggak bisa, nggak usah diberitahu sebagai sokong. Nggak usah diberitahu. Mungkin ada celakun-celakun diri udah aku. Benar nggak yang disampaikan? Kalau benar, terima. Kenapa orang mencari kebenaran itu seperti mencari apa lain? Barang ini, kita nggak usah fanatisme ustaz, kita fanatisme ilmu. Mata nggak? Jelas ini? Oh, saya lanjutkan. Jadi tawadhu yang pertama tadi tawadhu kepada siapa? Kepada Allah. Dalam bentuk apa? Menerima qabulul haq, menerima kebenaran. Ya firri Allah, baik dalam keadaan ridho maupun marah, suka atau tidak suka, berat atau ringan. Wala yang dulu dan tidak usah melihat, wala yang dulu gak usah memperhatikan. Man qalaha, siapa yang menyampaikan ilmu? Aku gak butuh uang, aku butuh ilmu nih. Tapi ilmu itu orang gampang. Betul gak? Jangan sih teguh Ustaz Sifulan, uang itu orang diganti, yowis ya. Sampai ke kota, ngising. Orang yang saya teko gara-gara Ustaznya orang. Jadi ini karena udur begitu, Ustaznya udur langsung udur semua. Ada penyakit begitu? Kayaknya wajib banyak penyakit begitu deh. Ojo tersinggung. Kita mencari ilmu. Niatnya mencari ilmu tolabul ilm atau tolabul ustaz? Niatnya tolabul ilm apa tolabul ustaz? Ya tolabul ilmu ya tolabul ustaz. Sambung, kita lanjutkan. Itu tawadhu yang pertama. Ada pun tawadhu yang kedua, ya, jenis tawadhu yang kedua adalah at-tawadhu ma'an-nas, tawadhu terhadap sesama manusia. La tawadhu kepada sesama manusia itu apa? Wala yahqiranna, tidak meremehkannya. Wala tahdulu, tidak menyepelekannya. Wah, hati-hati. Rumongso punya kelebihan itu simbol awal munculnya kesombongan. Wah, perhatikan. Rumongso punya kelebihan itu pintu kesombongan. Kenapa? Karena ketika orang rumongso merasa punya lebih identik, mudah meremehkan orang lain. Awas. Ini penyakit hati soalnya apa tadi? Penyakit itu bagaimana dirasakan gampang itu sulit. Punya orang-orang yang dipilih oleh Allah, dikasih rahmat yang bisa.
tawadhu. At-tawadhu ma'an nas. Ya, jadi tawadhu kepada sesama manusia itu dalam bentuk apa lagi? Wala yahqiranna, tidak meremehkannya, wala yahdulu, ya tidak menyepelekannya, tidak memandang sebelah mata. Awas, hati-hati, hati-hati. Sehingga nanti tanda-tanda yang paling besar di situ ketika orang yang mungkin ilmunya dianggap lebih kecil, ekonominya dipandang lebih rendah, kalau bicara tetap didengarkan. Makanya di mana saja coba nanti kalau rapat, sarapat, pengurus, kalau pengurus itu orangnya duafa, nggak banyak usul. Kawan kan usul itu kawan. Sama dengan RT yang lain. Ada orang duafa yang hidupnya itu dibantu sama warga RT. Rapat, saya jamin tidak akan berani usul. Sinten Pak sing usul monggo warga usulan saya Pak, saya terus menemui. Wong duafa kok usul. Gak ada yang usul. Karena orang duafa itu tahu diri. Dan ini penyakit pun itu macam-macam tawadhu. Yang kedua, tawadhu ada dua tingkatan. Tawadhu ada dua tingkatan. Tingkat yang paling tinggi adalah at-tawadhu mahmudah, yang dipuji, yang terpuji. Tawadhu yang terpuji. Lah tawadhu yang terpuji itu bagaimana? At-tawadhu lillahi azza wa jalla. Tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala. Baik mengikuti kebenaran atau bersikap kepada manusia. Ya, tawadhu kepada manusia, tapi karena Allah Subhanahu wa taala, itulah tawadhu yang terpuji. Tawadhu yang diberikan pahala besar oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pelakunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. At-tawadhu lillahi azza wa jalla. Tawadhunya itu karena Allah. Ya, makanya ibu seperti kita masuk ke masjid ini, kita ngaji mulai belajar. Kalau sudah kita masuk masjid begini, ibu-ibu, bapak-bapak, saya termasuk, bisa gak melucuti atribut-atribut dunia kita? Bisa gak? Saya sebagai ustaz, ya perannya saja ustaz, kemuliaannya enggak. Kalau saya bertakwa saya mulia, saya bertakwa saya rendah, walaupun saya ustaz. Ustaz itu hanya untuk membedakan antara pengajar dengan yang diajar. Kemuliaan tidak ditentukan atau ustaz atau murid. Jelas ini? Tidak ditentukan oleh status ustaz atau murid. Begitu juga ketika kita sholat. Kalau udah sholat, gak ada itu murid dengan ustaz, gak ada santri dengan ustaz. Yang ada di situ adalah antara Rabb dengan Al-Abd, antara Allah dengan hamba. Gak ada lagi ustaz dengan murid, gak ada lagi ketua takmir dengan marbot, gak ada. Tolong dicamkan, gak ada. Selama kita beda-bedakan seperti itu, gagal kita menjadi hamba. Kenapa? Karena kita memandang diri kita lebih mulia daripada seorang marbot. Marbot dengan takmir itu hanya status saja, bukan kedudukan di mata Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini? Ketika kita duduk berdiri bersama menghadap Allah Azza wa Jalla, kita sebagai apa? Hamba. Imam sebagai apa? Hamba. Muadzinnya sebagai apa? Takmirnya sebagai apa? Marbotnya sebagai apa? Persoalannya nggak semudah itu, Pak. Rumongso punya kelebihan itu nggak gampang. Pretend sifat itu dari hati. Makanya baca kisahnya para tabi'in.
konsumsi bagaimana mereka ini menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Di kisah Imam Salam bin Dinar atau disebut dengan Imam Abu Hazm yang hidup di masa Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik, seorang khalifah yang saleh. Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik, seorang khalifah yang saleh. Suatu saat Khalifah Sulaiman ini umrah. Suatu saat Khalifah Sulaiman umrah. Khalifah pemimpin nomor 1 di dunia kaum muslimin. Ketika umrah apa terjadi? Begitu dia masuk Masjidil Haram, pasukan-pasukannya itu apa? Membuka sop-sop orang yang sedang duduk, yang sedang ibadah di Masjidil Haram. Dibuka jalannya, ini masih ada orang lewat. Ini khalifah mau lewat, mau ngambil sop yang depan. Khalifah. Ya. Nah, sampai kemudian Khalifah melihat seperti itu, orang-orang disuruh minggir. Apa katanya? Wahai para pengawal, duduklah kalian di tempat kalian dan biarkan aku duduk di tempat yang aku dapatkan. Jangan ganggu orang yang sudah duduk, jangan ganggu orang yang sedang berzikir, jangan ganggu orang yang sedang beribadah, jangan ganggu mereka. Biarkan mereka duduk di tempatnya yang mereka dapatkan, dan biarkan aku duduk di tempat yang aku dapatkan, kata Khalifah. Kenapa? Beliau mengatakan, ketika sudah masuk ke dalam masjid begini, ketika sudah masuk ke rumah Allah, maka di situ gak ada perbedaan, semua adalah hamba. Bisa jadi hari ini orang yang rakyat jelata, yang miskin, yang mungkin setiap hari kelaparan karena miskinnya, lebih mulia daripada diriku karena ketakwaannya. Itu pernyataan Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik menempatkan diri sebagai anak ketika sudah masuk ke dalam masjid ini. Makanya untuk melatih demikian, barangkali ibu punya pembantu, kalau sholat ajak pembantunya. Begitu sholat ada jajar dengan membantu, rumah sobedol kok enggak, itu ujinya nih kita, gagal apa berhasil mendidik diri. Coba, saya pun belajar begitu. Santri saya duduk bersama, jajar bersama. Ketika saya sholat, hati saya rumongso lebih mulia dari santri saya gagal menjadi orang sholat. Saya gagal menjadi orang sholat. Kenapa? Belum bisa menempatkan diri sebagai hamba. Orang kalau sudah masuk masjid, Pak, perhatikan. Ketika orang sudah masuk ke dalam masjid, yang dipuji cuma satu, yang disanjung cuma satu, semua melafazkan Allahu Akbar. Betul begitu. Ketika orang sudah masuk di dalam masjid, yang dipuji cuma satu, yang disanjung cuma satu, yang besar cuma satu, Allahu Akbar. Kalau Allahu Akbar terus kita bagaimana? Kita kecil, kita rendah, kita memuji di arah yang sama, kita menyebut nama yang sama, sesembahan yang sama, kalimatnya sama, yang kita tuju sama, dan kita memiliki kedudukan yang sama. Apa itu? Al-Abdu, hamba. Kalau sudah demikian, kalau sudah memposisikan demikian, mari kita belajar ulang surat Al-Hujurat. Kita buka surat Al-Hujurat, surat 49, ayat 13. Kita pelajari surat Al-Hujurat ayat berapa? Ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa
Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya ayuhan nas, wahai manusia. Manusia manapun dia, manusia siapapun dia, manusia. Maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami menciptakan kalian hai manusia dari perbedaan jenis. Ada laki, ada perempuan. Perbedaan jenis disebutkan oleh Allah di sana. Perbedaan jenis disebutkan oleh Allah di sana. Setelah itu wa ja'alnakum syu'uban. Apa syu'ub? Berbangsa-bangsa. Perbedaan bangsa pun disebutkan Allah. Berarti kan? Jadi yang pertama yang disebutkan Allah perbedaan apa? Jenis. Yang kedua yang disebutkan Allah perbedaan apa? Bangsa. Yang ketiga waqabail. Kabilah, suku. Perbedaan kabilah disebutkan, perbedaan suku disebutkan. Lalu Allah menjelaskan tentang salah satu agenda besarnya, lita'arofu, supaya kalian saling mengenal antara jenis yang satu dengan jenis yang lain, saling mengenal antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lain, antara suku yang satu dengan suku yang lain. Lalu ditutup oleh Allah perbedaan jenis, perbedaan bangsa, perbedaan suku. Apa kata Allah? Orang yang paling mulia bukan dari jenisnya, orang yang paling mulia bukan karena bangsanya, orang yang paling mulia bukan karena sukunya, orang yang paling mulia yang paling bertakwa. Jelas ini? Sehingga di sini kita tidak usah membanggakan saya orang Arab yang bukan, nggak ada perbedaan. Orang Arab kalau turunnya Abu Jahal gimana? Hah? Orang Arab kalau mengikuti jejaknya Abu Lahab gimana? Ini bukan masalah kebangsaan, ini bukan masalah kesukuan. Kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan hamba di mata Allah itu dari sisi apa? Ketakwaan tunduknya hati kita, ikhlasnya hati kita. Itu bahkan nanti ada orang yang mungkin di mata kita itu rendah sekali. Itu bisa jadi, kata Allah, ini bisa jadi orang ini itu lebih mulia daripada orang sepenuh bumi. Satu orang yang sangat rendah dari kacamata manusia. Buat ini tawadhu yang terpuji. Jadi tawadhu yang terpuji itu tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, at-tawadhu madhmumah, tawadhu yang tercela. Lah tawadhu yang tercela itu bagaimana? Tawadhu yang tercela itu adalah at-tawadhu linnas. Tawadhu kepada manusia bil hajatil amwal, karena keperluan dunia. Kepingin dapat perhatian dunia, kepingin dapat pembagian dunia, kepingin dapat hadiah dunia. Itu tawadhu karena manusia untuk mendapatkan potongan-potongan dunia. Ini tawadhu yang tercela. Ini poin-poin awal tentang tawadhu. Jadi pertama penjelasan tawadhu, macam-macam tawadhu, tingkatan tawadhu sudah kita bahas. Tawadhu tadi ada berapa macam? Pertama, tawadhu terhadap Allah. Bentuknya apa? Menerima kebenaran. Jadi kalau ada perintah Allah, ada syariat Allah, hati harus disiapkan untuk menerimanya. Yang kedua, tawadhu kepada manusia dalam bentuk gimana itu? Tidak meremehkannya, tidak merendahkannya. Dan ini ayo dilatih terus. Ayo dilatih terus. Ya, karena untuk memuliakan
mongso. Ya hati-hati ya, hati-hati. Ya baik itu dalam urusan harta, urusan ilmu, urusan ibadah, nggak boleh gitu ya. Nanti akan kita bahas ada 3 atau 4 alasan ya, di mana manusia itu tidak boleh merasa lebih baik dari orang lain. Ada yang kita kupas. Baik, ini macam-macam. Sekarang kita lihat ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk bersikap tawadhu. Ayat-ayat di mana kita diperintahkan untuk apa? Tawadhu, dan diharamkan bersikap takabur, bangga diri, termasuk ya, termasuk nanti kita diuji loh Bu, diuji anaknya, gimana anaknya dengan alhamdulillah sudah Al-Quran diterima di pondok ini, anaknya dengan tes gimana? Nggak diterima Mbak. Hati-hati, di pondok yang sama anak kita diterima, anaknya teman nggak diterima gara-gara ini bisa menjadi penyakit atau enggak? Sakit ngomong itu? Sakit. Baik, pertama kita lihat surat Al-Hijr. Al-Hijr surat berapa Ibu? Surat 15 ayat 88. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La tamuddanna 'ainayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum wa la tahzan 'alaihim wakhfid janahaka lil mu'minin. Iya. Jangan sekali-sekali engkau Muhammad juga menjalankan kenikmatan hidup yang telah kami berikan pada beberapa golongan di antara mereka orang kafir. Dan jangan engkau bersedih hati terhadap mereka dan bersedih hatilah engkau terhadap orang yang beriman. Masya Allah. Wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum. Peringatan tegas dari Allah kepada siapa ini? Kepada siapa? Kepada Nabi. Yang diingatkan oleh Allah siapa? Nabi Muhammad. Jangan sampai kedua matamu itu terperdaya. Jangan sampai kedua matamu itu tertipu dengan kenikmatan-kenikmatan yang aku berikan pada orang lain. Dari kalangan orang-orang kafir, kesuksesan mereka, kemajuan mereka, kekayaan mereka, kebebasan mereka. Jangan kedua matamu tertipu. Kenapa demikian? Manusiawi kita. Manusiawi kita. Coba nanti kalau ibu-ibu ngaji ada yang pakai gelang dari mulai pergelangan sampai sikut. Sing delok niku kok macam-macam yang dipikir. Pertama ada yang berpikir sukudon, paling bleh. Gak mungkin emas. Mata memandang, hati pasti komen. Jangan mulai dari ono ngaji dua gelang mulai pergelangan sampai sekut jangan mulai. Itu tangan-tangan itu. Cuma kalau pesen nek usah digawe, nek gak usah digawe. Ya termasuk cincin, kalau cincin biasa aja.
supaya nggak menimbulkan fitnah. Umpama emas temen terus sampe gawe kabeh iki yo ora apa. Umpama dudu emas kok cina kuwe sampe ngono. Sing botol iki iki opo to. Nggih ta? Kecuali kalau emas. Makanya supaya nanti biar kadang-kadang ada orang ibu-ibu tuh kendel tak ditakoni, iki emas duduk ngono kadang dalam rangka apa? Tabayun. Dalam rangka tabayun katanya. Lah kalau tabayun timbangannya fitnah kalau takoni emas apa orang? Itu pertanyaan itu gampang ning angel. Angel jawab. Sama dengan kalau ada tetangga beli mobil. Ngono iku gak takon sing normal dulu. Pokoknya ada tetangga punya mobil, alhamdulillah punya mobil, barakallah mudah-mudahan berkah, dadi punya pinjem tau sadro. Ngono lho pengen tak sekarang beban tonggo niku. Sampe takoni, nyicil apa kredit yo ngono. Lah sampe kok ngangguran ini. Coba jawabnya kan nanti loh. Gimana? Makanya jangan menyiksa orang dengan pertanyaan. Jangan nyiksa orang dengan soal nyicil gak nyicil sama udah melok lagi. Ini Nabi ditegur oleh Allah. Nabi, bayangin Nabi ditegur oleh Allah. Kenapa? Kenikmatan-kenikmatan itu sering membuat mata manusia itu silau. Gimana? Nah, coba ada ibu yang kemarin dalam keadaan duafa tiba-tiba wajib bawa mobil, masya Allah, Alphard lagi. Pasti orang berpikir tafakur. Mobil siapa dia? Terserah. Yang penting ngaji bawa. Paling pinjaman bank. Karena bayar cicilan. Dan saya ingatkan ibu-ibu, kalau sekedar itu pinjam ngaji, ini memang gak mudah dan gak usah tenang-tenang dulu. Itu menyiksa hati panjenengan untuk bergaya. Itu nyiksa. Siksaan pertama apa? Nggak bisa lancar, kalau mobil itu macet bingung. Itu pertama. Yang kedua, takut terluka mobil. Nah, terluka sedikit itu tanggung jawabnya berat, bingung bukan kalau duit. Gitu. Yang ketiga itu kebohongan. Jadi kan pakai topeng kepalsuan. Ngapain sudah banyak yang palsu ditambahi lagi palsu? Itu mata hitam aja jadi coklat. Jadi hijau matanya. Kita kayak opain di mati. Jelas ya? Gak usah normal kayak begitu lah. Kok seneng menyiksa diri. Ini Nabi diingatkan, jangan gampang tergiur, jangan gampang silau, jangan gampang ngiler apa yang dimiliki oleh orang. Nabi diingatkan oleh Allah Ta'ala, wala tahzan alaihim, dan jangan kau bersedih hati Muhammad terhadap mereka. Lalu Allah mengatakan, waqfid janahaka lil mu'min. Perhatikan, Nabi ditegur oleh Allah, rendahkan hatimu Muhammad lil mu'min, terhadap sesama orang mukmin. Dengan orang yang lembut hati. Ayo dilatih kita. Nanti pulang ketemu tukang parkir di beberapa kajian kan begitu Pak. Terus gak usah manggil sing aneh-aneh, gak usah lagi. Kita bisa rapi, bisa enak, bisa lancar. Ikut tukang parkir. Gak usah direndah-rendahkan, gak usah sebelah mata, kesasar malah ke sebelah mata. Kalau nggak percaya silahkan nyetir sebelah mata. Jangan dibiasakan begitu. Itu penyakit hati. Jelas? Ini ayat pertama. Ayat kedua, surat Asy-Syu'ara. Surat Asy-Syu'ara, surat 26.
wafid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Iya, silakan. Dan berdekatlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Masya Allah. Rendahkan dirimu Muhammad terhadap orang-orang yang mengikutimu, itu orang-orang yang beriman. Ini Rasul, Rasul ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah sebutkan sifat-sifat ibadur Rahman. Bagaimana sifat-sifat ibadur Rahman? Orang-orang yang ikhlas di dalam pengembangannya, orang-orang yang benar di dalam sujudnya, orang-orang yang benar di dalam dengan taklimnya. Siapa mereka? Surat 25 ayat 63. Surat 25 ayat 63. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Silakan. Adapun orang-orang Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang hina, mereka mengucapkan salam. Masya Allah. Kata-kata yang baik. Ibadur Rahman adalah alladzina yamshuna fil ardi hauna, orang yang berjalan di muka bumi dengan penuh rendah hati, enggak sombong, enggak bangga diri, enggak rumongso jadi lebih baik. Enggak. Ibadur Rahman. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang di beberapa ayat, larangan-larangan. Kita lihat ayat-ayat larangan dari Allah Ta'ala. Ayat-ayat larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama kita buka surat 2. Surat 53. Surat An-Najm. Ayat 32. Surat An-Najm ayat 30. Di ayat yang terakhir, di kalimat yang terakhir itu kita simak. Di kalimat yang terakhir Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fala tuzakku anfusakum." Sudah ketemu Ibu? Di kalimat yang terakhir, "Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa." Artinya silakan. Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci, yang mengetahui tentang orang yang bertakwa. Ini pengertiannya sangat luar biasa. Bapak, Ibu sekalian perhatikan. Kalimat pertama Allah mengatakan fala tuzakku anfusakum. Jangan kamu anggap dirimu paling suci di antara manusia. Jangan anggap dirimu yang paling hebat di antara manusia. Jangan anggap dirimu yang paling mulia di antara manusia. Kenapa? Allah lebih tahu siapa yang tidak tahu. Lah orang yang menganggap dirinya lebih suci, menganggap dirinya lebih mulia, menganggap dirinya lebih utama, yang menganggap itu dirinya sendiri. Jelas ini? Yang memposisikan dirinya mulia siapa? Dirinya sendiri. Yang menganggap dirinya orang terhormat siapa? Dirinya sendiri. Dan itu bentuk rendahnya dirinya. Kenapa? Karena gak telaten dipuji orang.
dengan kehormatan. Astagfirullah, betapa buruknya, betapa tercelanya, betapa rendahnya orang-orang yang memposisikan dirinya, diposisikan, didudukkan, dipuji, disanjung dirinya sendiri. Allah mengatakan, Allahu a'lamu biman ittaqa. Allah lebih tahu siapa yang paling bertakwa. Jangan memuji-muji diri sendiri. Allah katakan, fala tuzakku anfusakum. Kemudian larangan yang kedua bisa kita lihat dalam surat Luqman ayat 18 sampai ayat 19. Surat 31 ayat 18-19. Wala tusa'il khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha inna Allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur waqsid fi mashyika waghdud min صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan menataplah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah keledai. Insyaallah. Ayo kita baca ulang. Pertama apa tadi? Jangan kamu memalingkan mukamu dari manusia. Ini pengertiannya di bawah. Yo, pengertiannya di bawah. Melayani. Jadi gini loh. Saya ulangi lagi. Fitrah tabiat manusia itu perlu kita kenal makanya. Perasaan rumongso itu kan gak bisa dengan mudah kita hapus dari diri kita. Perasaan itu kan gak gampang dihapus. Rumongso itu kan gak mudah dihapus. Itu butuh tahapan. Butuh apa? Makanya ketika orang bertemu, satu misal, ngapunten sana, ketika ada tamu datang ke rumah kita dan kita kenal, kita sudah tahu kepada mereka, kenal dengan dia. Oh, dia itu orang yang jamaah kita, mungkin teman kita yang doa atau orang yang terhormat. Itu cara dan mensikapinya itu sudah beda. Makanya kan disebut tentang keutamaan orang-orang miskin, keutamaan orang-orang du'afa dalam hadis Nabi. Nanti ada orang-orang kalau bertamu, yang tuan rumah itu kalau menemui itu ingin apa bahasa Indonesia? Ngerti ingin? Apa bu? Jadi pintu itu tidak dibuka semua, gitu. Dia hanya menemui dengan ujung hidungnya saja, ibaratnya. Perhatikan, cermin akidahnya orang benar, cermin tauhidnya orang itu benar, cermin imannya orang itu berkualitas. Apa? Takrim ad-dhaif, memuliakan tamu. Perhatikan, ciri tanda imannya benar dilihat dari bagaimana dia takrim, ikram kepada tamu. Subhanallah, tamu yang datang ke rumah kita itu ujian dari Allah Ta'ala. Kita nggak sadar ini. Dengan tamu itu diketahui, dengan tamu yang datang ke rumah kita itu bisa dilihat di mana iman kita, bagaimana ketakwaan kita. Coba
yang sudah kita ketahui, yang sering kita bantu. Kaosan tok tak apa-apa ngomongnya. Coba takrim, memuliakan tamu itu biasanya melalui apa saja? Umumnya memuliakan tamu itu diantaranya melalui apa saja? Pakaian masuk nggak? Pakaian masuk nggak? Masuk. Konco dewek, konco jagongan bertemu ke rumah kita, tasku tangan bapak-bapak karena saya. Lebet-lebet tak ramen kan? Nggak masalah. Takrim, memuliakan tamu. Ya Allah. Halo, perhatikan. Perhatikan. Dari pakaian sudah nampak. Tauhid kita nampak dari segi cara memuliakan. Makanya Nabi SAW mengingatkan apa? Ini dibahas oleh ustaz-ustaz kita. Banyak keliru, banyak salah, banyak dosa disebabkan diuji oleh Allah dengan seorang tamu. Terbongkar iman kita, terbongkar ketakwaan kita dengan seorang tamu. Apa perintah Nabi? Apa yang diperintahkan oleh Nabi kepada orang mukmin ketika ada tamu? Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim, bukan falyu'im. Catat. Muliakan, bukan beri makan, enggak, muliakan. Apa itu memuliakan? Ada enggak kira-kira memberi makan tapi merendahkan? Bisa enggak? Bisa enggak? Memberi makan, memberi akhir tapi merendahkan, bisa enggak? Apa itu pemuliaan? Ini yang saya sebutkan salah kaprah. Diuji Allah dengan ujian yang sangat sederhana, nampak kegagalan Nabi kita. Makanya Allah hubungkan iman dengan memuliakan tamu. Iman dengan memuliakan tetangga. Muliakan. Bukan falyukrim, beri makan, bukan falyukrim. Muliakan. Ya Allah. Iya. Ada seorang alim. Kalau ada tamu itu nggak ditanya macam-macam. Assalamualaikum. Masuk. Langsung dikeluarkan minuman. Macam-macam. Ada yang tawar, ada yang manis. Gitu. Setelah itu cemilan keluar. Setelah itu makan. Waktunya makan. Nah setelah selesai baru ngomong orang ini, laki-laki tersebut. Ngapunten bapak, ibu, apunten, niki saking pundi. Alhamdulillah saya sudah melaksanakan tugas saya, sudah melaksanakan kewajiban saya. Nah sekarang nanti belum ini bapak saking pundi pas mandi sinten, baru ditanya. Mirip kurang dari sampean dia. Kalau ada tamu, apa ini sih? Interogasi dulu. Dari mana? Sampai tadi langsung mana? Menuju ke mana? Sampai 1 jam. Bu, nyuruh pamit. Loh, Masya Allah, direktur paling minum Al-Kasem. Mirip dengan kita. Ternyata orang laki-laki yang temui itu bukan orang alim yang kita cari, itu pembantu penerima tamunya.